di lapangan Pondok Pesantren Tebu Ireng, hari Rabu, tanggal 22 Oktober tahun 2025 dimulai. Adapun petugas apel pada hari ini adalah petugas gabungan dari Paskibra Madrasah Alia Salafiyah Syafi'iyah, Paskibra SMA Abdul Wahid Hashim, Paskibra Madrasah Mu'allimin Hashim Asy'ari, dan tim paduan suara MTS Salafiyah Syafi'iyah dengan pembawa acara Alfiana Istiqomah Wibowo Indramayu, Nia Rizky Aprilia Tuban, bertindak sebagai perwira apel Andaka Rizky Sidoarjo, bertindak sebagai pemimpin apel Hafiz Tri Artawan Bali, bertindak sebagai ajudan apel Rifki Kadafa Maulidil Islam Bengkulu, Kamila Tunggadewi Depok, bertindak sebagai pembaca Undang-Undang Dasar 1945 Jafir Ahmad Faizal Sidoarjo, bertindak sebagai pembaca Ikrar Santri Ulfatus Solihah Pasuruan, bertindak sebagai pembaca resolusi jihad Surya Hidayah Sanggore Nusa Tenggara Timur. Danton pasukan apel memasuki lapangan. Bertindak sebagai danton pasukan apel Muhammad Syarifuddin Tuban, Kanza Atli Waliuddin Sidoarjo, Muhammad Ridwan Kalimantan Timur, Baharudin Hasan Sidoarjo, Fasfahmi Diraja Ananta Malang, Fahri Agus Jakarta, Naufal Ahmad Zafir Katpan Temanggung, Muhammad Alwi Putra Demak, Muhammad Raihan Hidayatullah Jombang, Wardatun Natika Pasuruan, Aulia Resti Indira Putri Kalimantan Tengah, Anggun Putri Pratama Mojokerto, Ririn Rahmawati Surabaya, Giva Ahla Amfata Indramayu, Tata Aziza Blitar, Hanifah Hayati Jambi, Sabrina Aira Natasha Gresik, Zumruda Surayani Surabaya, Karel Yumnalia Ramadhani Wuryansyah Madiun, Ratu Vanessa Yui Mustika Bekasi. Pemimpin apel memasuki lapangan. Pasukan disiapkan. Ada mana? Awas, dilihat aja. Lah ini nek ada ini kan jenuh bisa. Penghormatan kepada pemimpin apel.
Pembina apel menuju mimbar apel. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor, apel memperingati Hari Santri dan Resolusi Jihad ke-80. Siap, dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Tebu Ireng. Tamu undangan dimohon berdiri. Indonesia
Heningkan Cipta dipimpin oleh pembina apel. Untuk mengenang arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan Pancasila oleh pembina apel yang diikuti oleh seluruh peserta apel. Marilah kita membacakan Pancasila dan saya minta untuk mengikuti seluruh peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, Ikrar Santri diikuti oleh seluruh peserta apel dan resolusi jihad. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka jajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, damai abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang bentuk dalam suatu usulan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Kesatuan Indonesia dan rakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar santri. Ikrar santri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Kami santri. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikrar. Satu. Berpegangan teguh pada akidah. Ajaran nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua. Dua. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Berideologi negara satu. Berideologi negara satu. Berkonstitusi satu. Berkonstitusi satu. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Dan berkebudayaan satu. Dan berkebudayaan satu. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Tiga. Tiga. Selalu bersedia Selalu bersedia dan siap siaga dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. serta mewujudkan perdamaian. Empat. Empat. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, Dalam pembangunan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan yang berkeadilan lahir dan batin lahir untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima. lima. Pantang menyerah, Pantang menyerah, pantang putus asa, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan serta siap berdiri depan melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila. melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dan Bhinneka Tunggal Ika yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda, Nica, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C.
bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembacaan ikrar santri dan pembacaan resolusi jihad telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Amanat pembina apel. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa khatamun nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabi tahirin ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati seluruh dzurriyyah Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, wabil khusus ibunya Farida Salahuddin, Dr. Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Urusan Haji dan Umrah, dan juga sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seluruh tamu undangan dan para santri pesantren Tebu Ireng yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmatnya kita dapat memperingati Hari Santri tahun 2025 ini. Dalam momentum yang penuh kebanggaan ini, kita juga diingatkan dengan rasa duka yang mendalam atas musibah yang terjadi di pesantren Al-Khazini Sidoarjo yang merenggut 67 syuhada. Sebagai wujud kepedulian dan solidaritas, pesantren Tebu Ireng telah berkunjung untuk bersilaturahim serta menyampaikan bantuan untuk sedikit meringankan beban. Sebab duka Al-Khazini adalah duka kita bersama. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah buah dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dan ulama. Salah satunya adalah Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang diakui sebagai pahlawan nasional karena peran besarnya dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan karakter bangsa. Kisah perjuangan beliau diabadikan oleh Muhammad As'ad Syahab dalam karyanya yang mencatat peran penting para ulama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
Demikian pula peringatan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober ini juga memiliki akar sejarah yang dalam, yaitu fatwa dan resolusi jihad tahun 1945 oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Fatwa ini berhasil menggerakkan perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan melawan tentara sekutu dan nikah. Dari fakta sejarah ini, kita memahami bahwa di antara para pahlawan yang berjasa untuk negeri ini adalah kaum pesantren, kiai dan juga para santri. Hadratus Syekh sebagai tokoh di balik fatwa jihad ini, di samping sosok mujahid, beliau juga adalah muassis pondok pesantren Tebu Ireng yang kita cintai ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesantren Tebu Ireng sejak berdiri hingga kini tidak hanya sebagai pencetak ulama, tetapi juga pelopor dalam memadukan pendidikan tradisional dan modern. Karakteristik khas Tebu Ireng adalah pendekatan pendidikannya yang mempertahankan kajian kitab kuning di samping membuka diri pada ilmu pengetahuan umum. Mencetak santri yang tidak hanya ahli dalam ilmu agama, tetapi juga siap menghadapi tantangan zaman. Dari pesantren inilah lahir tokoh-tokoh nasional yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Sepanjang sejarah, pesantren telah membuktikan perannya sebagai pusat pendidikan yang melahirkan tokoh-tokoh bangsa berilmu dan berakhlak. Dalam 10 tahun peringatan Hari Santri ini, peran ini semakin kuat dan diakui negara melalui berbagai kebijakan seperti undang-undang pesantren dan dana abadi pesantren. Pengakuan terhadap kontribusi pesantren juga tampak dalam proses pengusulan Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasim, putra Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sebagai pahlawan nasional, sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan perjuangannya dalam membela agama, bangsa, dan negara. Dengan mengusung tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia, Hari Santri 2025 menegaskan peran santri sebagai penggerak kemajuan, bukan sekedar penonton. Santri didorong untuk membawa nilai Islam rahmatan lil alamin dalam membangun peradaban global. Upaya pesantren Tebu Ireng dalam membentuk santri yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman diwujudkan melalui keterbukaan terhadap berbagai inovasi dalam kurikulum tanpa meninggalkan jati diri dan budaya khas pesantren Tebu Ireng yang terangkum dalam nilai-nilai berkah, berilmu, etika, religius, kreatif, amal soleh, dan hikmah yang menjadi prinsip dasar dalam membentuk karakter santri Tebu Ireng. Hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini muncul pandangan negatif yang menilai pesantren sebagai lembaga feodal dan tertutup terhadap perubahan. Relasi kiai dan santri sering disalahartikan sebagai kepatuhan buta tanpa ruang berpikir kritis. Padahal sikap hormat santri kepada gurunya adalah wujud adab dan tata nilai keilmuan, bukan feodalisme. Justru melalui adab inilah pesantren membentuk generasi berilmu, berakhlak, dan berdaya bagi kemajuan umat. Oleh karena itu, pesan saya kepada seluruh santri Tebu Ireng yang pertama, jadilah santri yang berilmu, berakhlak, dan berdaya. Karena segala amal apapun jika tidak disertai dengan akhlak mulia, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim,
Innal jami'al amali diniyati qalbiyati kanat aw badaniyata qaliyatin aw fi'liyatin la yu'tabaru syai'un minha illa in kana mafufan bil mahasin adabiyati wal mahamidi sifatiyati wal makarimil khuluqiyati. Kedua, rawatlah tradisi pesantren, namun sekaligus peluklah inovasi dan kuasailah teknologi serta sains. Tunjukkanlah bahwa santri mampu menjadi solusi dan berkontribusi di kancah global, mengikuti jejak para pendahulu dari pesantren-pesantren terkemuka seperti di Tebu Ireng ini. Hal ini sesuai dengan pepatah yang menyebutkan al-mukhafadatu ala qadmi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Mari kita bersama-sama mengawal Indonesia menuju peradaban dunia yang damai dan berkeadaban. Selamat Hari Santri 2025 mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pembacaan doa oleh Ketua PCNU Jombang, Kiai Haji Fahmi Amrullah Hadik, kami haturkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, wahai Zat yang maha pengasih, maha pengampun, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa ibu bapa kami, ampunilah dosa guru-guru kami, para masyayikh kami, ampunilah dosa sahabat-sahabat kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Allahumma ya Allah, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, pagi ini kami berkumpul di tempat ini untuk memperingati Hari Santri dan juga memperingati resolusi jihad yang ke-80. Ya Allah, jadikanlah kegiatan kami ini kegiatan yang penuh manfaat, penuh hikmah, dan penuh barakah. Allahumma ya Allah, wahai Zat yang maha bijaksana lagi maha perkasa, di tengah ujian yang menimpa para santri, menimpa para kiai, dan menimpa pesantren-pesantren, lindungilah kiai-kiai kami, lindungilah para masyayikh kami, lindungilah santri-santri kami, jauhkanlah mereka dari mara bahaya. Jadikanlah kami ini penerus perjuangan alim ulama. Jadikanlah kami manusia-manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, wahai Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan Marsyub Banul Waton dan Mars Hari Santri. Dilanjutkan persembahan dari santri Tebu Ireng. Istirahat di tempat. Gerak.
Titik Cahaya oleh Saista Noya. Aku seorang santri yang karam dalam benakku sendiri, menyusuri lorong-lorong panjang tiada arti. Wirid yang meluncur dari lisan hanyalah buih, pecah sebelum menyentuh langit kembali perih. Setiap munajat hanya menjadi gema, terpantul di dinding kalbu yang hampa. Milik mulut yang bergelimang dosa. Air wudhu mengering di kening, tak sempat membasuh hati. Sajadah hanya menjadi panggung sunyi, saksi aku mengais harapan untuk jiwa yang robek. Aku tersesat di antara suara-suara menuding. Dasar kau hipokrit, kau yang menanggalkan harga diri hanya demi menjemput mati. Kau yang hanyalah cangkang kosong yang menghafal tanpa mengerti. Malam turun bagai sabda pencipta, menyelimuti nurani. Aku merenung di antara sunyi dan diri, mencari jati diri yang dilahap ambisi. Lalu kutemukan sebuah lentera yang lahir di antara bara api, menjadi api suci yang membakar habis para musuh ilahi. Kulihat sosok kiaiku dengan sorban dan tasbihnya menuntunku pada sang nabi. Beliau bagaikan cahaya. Kiai dengan tatapan sendu hanya menunjuk ke satu arah yang tak pernah kutempuh. Jalan cinta menuju Nabi. Ikuti cahaya cinta di hatimu, wahai santriku. Tak ada cahaya palsu yang lahir dari cinta. Kata-kata itu menusuk pikiranku yang berlubang, menyatu dengan luka yang terpendam. Air mataku pun meleleh olehnya. Akhirnya aku tahu selalu ada cahaya yang akan selalu membimbingmu. Setitik Cahaya oleh Saista Noya.
Langkah mereka lirih, tapi mengguncang tanah perih. Ketika cacian menghujam, mereka menggenggam doa dengan tentram. Hari ini kita mengenang tangis sunyi pejuang sejati, menyatu iman, ilmu, dan bakti. Selamat Hari Santri, wahai penerus negeri. Langit menunduk, bumi berterima kasih. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel meninggalkan mimbar apel. Pembagian hadiah Lomba Hari Santri Nasional Pesantren Tebu Ireng. Istirahat di tempat!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang lomba HSN 2025 Pesantren Tebu Ireng Jombang. Lomba kebersihan, kerapian dan kenyamanan kamar. Juara 1 Kamar SMPS 311 asal Pondok Pesantren Sains Tebu Ireng Jombang. Juara 2 Kamar SMPS 312 asal Pondok Pesantren Sains Tebu Ireng Jombang. Juara 3 Kamar AB 202 asal Pondok Putra Pesantren Tebu Ireng. Juara Harapan Kamar SW 116 MTS Sains asal Pondok Putri Pesantren Sains Tebu Ireng Kesamben. Kepada seluruh juara diharap maju ke depan. Santri yang buyar itu dari unit mana? Kembali. Yang mulai mengarah kembali. Tolong bantuan dari Bapak Ibu Guru. Mohon untuk semua santri tetap berada di lapangan. Kepada Ibu Nyai Lailiah MM diperkenankan menyerahkan hadiah. Sekali lagi kepada semua santri, mari kita tunjukkan akhlakul karimah kita, karena semua guru-guru kita, masyayikh kita, pengasuh kita, kiai kita masih berada di lapangan. Maka tidak ada satupun santri sejati, santri Tebu Ireng yang meninggalkan lapangan sebelum kiai-kiai kita, guru-guru kita juga meninggalkan lapangan.
Juara MKK Musabaqah Qiraatil Kutub tingkat SLTP. Juara 1 atas nama Mujahidun Nafi, Pondok Putra Pesantren Tebu Ireng. Juara 2 Husnatul Cifa Anggraini, Pondok Putri Pesantren Sains Tebu Ireng Kesamben. Juara 3 Pinandito Agung Kurniawan, Pondok Putra Pesantren Tebu Ireng. Kepada nama-nama yang disebutkan segera maju ke depan. Dan dimohonkan kepada Bu Nyai Farida untuk menyerahkan hadiah. Terima kasih. Lomba MKK Musabaqah Qiraatil Kitab tingkat SLTA. Juara 1 Izza Ibrahim Apandi, Pondok Putra Pesantren Tebu Ireng. Juara 2 Muhammad Fahmi Alwi, Pondok Putra Pesantren Tebu Ireng. Juara 3 Masyhuri Ahmad, Pondok Putra Pesantren Tebu Ireng. Kepada nama-nama yang disebutkan segera maju ke depan. Dimohonkan pada Dr. Kiai Haji Ahmad Roziki LC MHI untuk memberikan hadiah. Langsung 3 lomba, 4 lomba. Ya, kalau ini masih langsung ke lomba puisi. Ini kan tim banyak. Iya, iya. Lomba puisi terus puisi sama lomba melukis. 3. Lomba puisi sintetis langsung. Lomba melukis sintetis langsung. Ya, gitu.
Kami sampaikan sekali lagi, mohon bersabar untuk semua santri dan kepada Dewan Guru, Bapak Ibu Dewan Guru, setelah pelaksanaan apel nanti dimohon untuk ramah tamah terlebih dahulu dan juga tamu VIP. Lomba puisi tingkat SLTA. Juara 1 Saista Noya dan M. Ridwan Yasin, Pondok Putra Pesantren Tebuireng. Juara 2 Talita Azalia Joti dan Lintang Semira, Pondok Putri Pesantren Sains Tebuireng Kesamben. Juara 3 Najwa Azkia Nazila dan Alia Hukma Sabia, Pondok Pesantren Sains Tebuireng Jombok. Lomba puisi tingkat SLTP. Juara 1 Safina Zenda Kalila Grifan dan Niwayan Allegra Silvi Anastasia, Pondok Pesantren Sains Tebuireng Jombok. Juara 2 Hasifah Ahmad Agustin, Pondok Putri Pesantren Sains Tebuireng Kesamben. Juara 3 Muhammad Adilah Kamis Suara dan Muhammad Irsyadil Ibad, Pondok Putra Pesantren Tebuireng. Kepada seluruh juara diharap maju ke depan dan dimohonkan kepada Kiai Haji Irfan Yusuf untuk berkenan memberikan hadiah. Juara lomba melukis tingkat SLTP. Juara 1 Najma Az-Zahra, Pondok Pesantren Sains Tebuireng Jombok. Juara 2 Tiara Budi Rahila, Pondok Putri Pesantren Sains Tebuireng Kesamben. Juara 3 Naura Khalisa Zayana, Pondok Putri Pesantren Tebuireng. Harapan 1 Dande Liona Raisya Putri, Pondok Putri Pesantren Tebuireng. Harapan 2 Ado Arrayan Baihaki, Pondok Pesantren Sains Tebuireng Jombok. Lomba melukis tingkat SLTA. Juara 1 Fatihah An-Nariyah, Pondok Putri Pesantren Sains Tebuireng Kesamben. Juara 2 Tiara Zahira Aufani, Pondok Pesantren Sains Tebuireng Jombok. Juara 3 Nuren Syarifah Sajidah, Pondok Putri Pesantren Tebuireng. Harapan 1 Asyifa Nur Afni, Pondok Putri Pesantren Tebuireng. Harapan 2 Muhammad Nur Miflahul Mubarak, Pondok Putra Pesantren Tebuireng. Kepada nama-nama yang disebutkan untuk menempati
tempat yang telah disediakan. Dan kepada Kiai Haji M. Riza Yusuf berkenan memberikan hadiah. Kurang satu mana? Bacaan puisi nggak jadi. Sudah tadi. Enggak, maksudnya ini kan ada penampilan pembacaan puisi. Sekarang nggak ada. Nggak usah. Karena ada yang pingsan. Ya ini tinggal. Ya, semuanya dipanggil langsung. Ya. Sudah enggak panggil sih. Lanjut aja. Lomba kreasi daur ulang barang bekas. Juara 1. Pondok Pesantren Putri Tebuireng Kesamben. Wisma Fatimah 1. Juara 2. Pondok Pesantren Sains Tebuireng Jombok Putri. Wisma kelas 10. Juara 3. Pondok Putra Tebuireng. Wisma SMK. Kepada Langsung semua dulu aja. Semua. Ini terakhir ini. Sudah nggak ada lagi. desain kreatif belum tadi ya? Nah ya. Semua. Lomba desain poster kreatif. Juara 1 Pondok Putri Tebuireng Induk. Juara 2. Juara 1 atas Wisma Nyai Azah Bawa. Juara 2 Pesantren Sains Tebuireng Putra. SMA kelas 12. Juara 3 Pesantren Sains Tebuireng Putri. SMA kelas 11. Kepada nama-nama yang disebutkan segera menempati tempat yang disediakan. Kepada Bapak Haji Lukman Hakim BA berkenan memberikan hadiah juara umum. Ya. Tim lomba HSN mohon dipercepat tim lomba. Panitia lomba HSN. Nggih.
Untuk juara umum jatuh pada Pondok Pesantren Sains Jombok. Dimohon pada Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud untuk berkenan memberikan hadiah. Pemimpin apel meninggalkan lapangan apel. Siap. Gerak. Apel telah selesai. Lanjutkan sesuai rencana. Kejagan. Apel selesai. Pemimpin barisan membubarkan barisannya. Kepada Bapak Ibu Guru, Ustadz, Ustadzah, kami persilakan untuk ramah tamah terlebih dahulu di lantai 2. Dan kepada segenap undangan tamu VIP, kami mohon untuk berkenan ramah tamah terlebih dahulu di gedung lantai 2. Terima kasih. Mohon izin untuk sesi foto-foto nanti dilakukan.